Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Profesor Heri dan kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Einsteinius akan mempresentasikan safety case analisis terkait runtuhnya jembatan Kartanegara yang terjadi pada November 2011 di Kalimantan Timur. Sebelum masuk ke topik pembahasan terkait safety case analisis, berikut adalah cuplikan berita dari lokasi pada saat pasca kejadian. Sedikitnya 7 speedboat dan 5 perahu karet yang dikerahkan untuk pencarian korban di dasar sungai di sekitar ambruknya jembatan. Upaya ini dilakukan mengingat saat kejadian banyak kendaraan yang lalu lalang melintasi jembatan. Saat ini tim telah menemukan 4 korban tewas dan 70-an korban luka-luka. Menurut tim liputan Muhammad Asri, derasnya arus sungai Mahakam menyebabkan terganggunya proses pencarian. Diperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah mengingat lebarnya badan sungai dan kedalamannya yang mencapai 50 meter memungkinkan aliran air menyeret korban. Jembatan ambruk saat dalam perbaikan sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Tepat di hari libur akhir pekan saat lalu lalang kendaraan roda 4 maupun sepeda motor tengah ramai melintasi jembatan ini. Jembatan gantung sepanjang 710 meter ini merupakan akses utama warga Tenggarong menuju Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur diresmikan penggunaannya tahun 2001. Jembatan dibangun menyerupai bentuk jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Presentasi ini akan membahas pertama adalah deskripsi jembatan, kedua data teknis jembatan, ketiga struktur jembatan, keempat kronologi kejadian, kelima kondisi pasca runtuh, yang keenam adalah insiden sequence, tujuh fault clear analysis, yang ke-8 adalah bobot analisis, kemudian skenario design safety, dan yang terakhir adalah referensi. Sebelum kita masuk ke topik terkait safety analysis, deskripsi jembatan dari jembatan Kartanegara ini adalah dibangun pada tahun 95 dan diresmikan pada tahun 2001, di mana kontraktor pelaksananya adalah Utama Karya, konsultan perencananya adalah Perencana Jaya, dan konsultan pengawas adalah PT PCI Konsultan. Biaya konstruksinya 120 miliar dengan sumber pendanaan dari APBD, dari APBN, kemudian pelaksanaan pemeliharaannya dari dana alokasi khusus 2005, 2008, 2011, di mana pada saat kejadian pelaksana pemeliharaannya adalah PT Bukaka. Profil dari jembatan itu sendiri, jembatan gantung atau suspension bridge dengan panjang 710 meter, main span 270 meter, side span 100 meter, approach span-nya 120 meter, navigation clearance 15 meter, tinggi portal pilonnya 53 meter, lebar jalur lalu lintas 7 meter, lebar trotoar 1 meter, lebar total jembatan 9 meter, facial clearance-nya 5 meter. Struktur jembatan itu terdiri dari struktur bawah, yakni pondasi tiang pancang baja dengan diameter 60 cm dan diameter 100 cm. Pada pile slab dan kolom portal beton dengan mutu beton K225. Kemudian pada struktur atas menggunakan rangka baja truss tipe 45, length of truss-nya 470, jumlah strand-nya 2x19, jumlah dari klam dan hangarnya 2x44, kabel utama dan kabel penggantung diimpor berasal dari Kanada dan Austria, alat sambung kabel penggantung dan kabel utama produksi dalam negeri, lantai jembatan komposit baja beton dengan spandek, kemudian portal pilon terdiri dari portal beton dengan tinggi 15 meter pada bagian bawah, dan portal baja setinggi 38 meter pada bagian atas yang dihubungkan dengan base plate dan angkur. Kronologi kejadian bermula dari terdapat aktivitas pemeliharaan, di mana tidak melakukan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas. Item pokok kegiatan dari pemeliharaan itu adalah pengecekan, penggantian, dan pengencakan baut yang kendor. Kemudian ada indikasi pada saat terjadi pengencangan baut jembatan, beban lalu lintas kendaraan tetap bekerja. Tiba-tiba alat sambung kabel penggantung di bintang tengah lepas dari kabel utamanya. Dampaknya seluruh alat sambung kabel, terutama ada alat sambung vertikal, di bentang tengah jebol dan jembatan mengalami keruntuhan kurang dari 30 detik. Info yang didapat, data korban dilaporkan 23 orang meninggal dan kurang lebih 13 orang hilang. Ini adalah kondisi jembatan pasca runtuh, di mana kondisi kabel penggantung utama masih utuh. Kemudian blok ujung dan angkur strand kabel utama di dekat abutmen tidak mengalami kerusakan atau tidak jebol sama sekali. Kemudian dua buah portal pilon baja, dua arah Samarinda dan Tenggarong masih berdiri, walaupun base plate pada kaki portal baja ada yang sudah tergeser atau terangkat dari kolom pedestalnya.
Seluruh konstruksi rangka atau truss jembatan jatuh beserta kabel penggantung vertikalnya. Insiden sekuensnya bermula dari pekerjaan rehabilitasi jembatan yang tidak melaksanakan prosedur yang sesuai, deviasi yang terjadi yaitu tidak melakukan penutupan sementara jembatan, menaikkan chamber jembatan padahal belum diketahui pasti penyebab turunnya chamber, pengangkatan hanya dilakukan pada satu persatu titik hanger secara bergantian. Akibatnya ada terdapat beban berlebih pada sambungan, loss eventnya seluruh alat sambung kabel penggantung vertikal, sadel dan klem di bentang tengah jebol dan jembatan runtuh selama kurang lebih 30 detik. Impact-nya korban tewas menjadi 23 orang dan 13 orang dalam tahap pencarian. Kerugian material diperkirakan 150 miliar. Selain itu, akses jalan terputus dan menghambat perekonomian warga. Ini adalah fault tree analisisnya, di mana dari jembatan robo itu penyebab saya bagi dua, ada kesalahan desain dan kerusakan struktur, di mana kerusakan struktur bisa terjadi karena faktor manusia, bencana alam, dan kurangnya pemeliharaan. Faktor manusia bisa disebabkan oleh pencurian besi, kemudian muatan berlebih atau odol, overdimension overload, dan jembatan tertabrak kendaraan. Pencurian besi itu bisa terjadi karena tidak adanya kontrol atau lemahnya pengawasan, kemudian overdimension overload atau muatan berlebih itu karena tidak ada regulasi yang mengatur serta tidak adanya pengawasan juga. Tertabrak kendaraan itu diakibatkan oleh human error. Kemudian kalau kurangnya pemeliharaan itu disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran maupun lemahnya pengawasan, di mana saya bagi lagi lemahnya pengawasan itu diakibatkan oleh belum adanya program pengawasan yang baik dan SDM yang belum kompeten. Kemudian pada faktor kesalahan desain, saya bagi dua menjadi human error dan tidak sesuai spesifikasi, di mana tidak sesuai spesifikasi bisa terjadi karena syarat mutu tidak tercapai ataupun kesalahan metode pelaksanaan. Dari bauti analisisnya, kontrapreventatifnya adalah pada saat pelaksanaan pemeliharaan tidak menutup lajur kendaraan. Yang bisa dilakukan adalah melakukan koordinasi kepada dinas terkait untuk penutupan lajur. Kemudian sumber daya manusia pada saat pemeliharaan yang tidak kompeten, diperlukan adanya pendampingan dan bimbingan teknis bagi vendor sebelum melaksanakan pemeliharaan pekerjaan. Kurangnya pemeliharaan pada komponen jembatan. Perlu adanya program terkait monitoring dan evaluasi kondisi jembatan selama umur rencananya. Kemudian dari preparedness control, melaksanakan pengalihan jalur pada saat pemeliharaan jembatan, membatasi hanya vendor dengan kualifikasi dan keahlian tertentu yang bisa melaksanakan pemeliharaan jembatan, kemudian pergantian komponen jembatan yang sudah mengalami kerusakan atau ada indikasi mengalami kerusakan. Dampak yang terjadi apabila tidak dilaksanakan, terputusnya akses perekonomian masyarakat, serta kerugian barang milik negara. Di sisi lain ada kerugian berupa korban jiwa. Desain preventive safeguard, yang pertama adalah melakukan penutupan lajur pada saat pemeliharaan jembatan, melakukan rekayasa di lapangan sebelum melakukan pemeliharaan, melakukan kajian teknis terhadap pemeliharaan jembatan. Desain mitigative safeguard, yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi jembatan selama umur rencana, membuat standar prosedur terhadap pelaksanaan pemeliharaan jembatan, memberikan sanksi pidana bagi vendor yang melanggar SOP yang ada. Referensinya, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian.